Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam pengajian rutin kita malam Kamis. Tadi kita sudah membaca Rotibul Atos, kemudian Simtu Duror tadi kita sudah baca. Nah, sekarang rangkaiannya adalah pengajian kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan pembacaan kitab pada malam hari ini menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari mengaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana tradisi para ulama-ulama kita bertawassul dulu untuk pembukaan kitab ini. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila hadzal mu'allim Syekh Salim bin Sumair lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di halaman kelima ya. Di halaman kelima pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu pasal nawaqidul wudu'i, adapun yang dapat membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i, adapun yang dapat membatalkan wudu itu arba'atu asya', ada 4 perkara. Jadi yang dapat membatalkan wudu pada pembahasan malam hari ini ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu, yang pertama. Yang pertama dari apa nih? Nawaqidul wudu. Al-awwalu, yang pertama. Al-khariju, al-khariju, keluarnya sesuatu. Al-khariju, keluarnya sesuatu. Min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Jalan apa? Kan itu pertanyaannya. Min kubulin, dari jalan depan. Min kubulin, dari arah depan, dari jalan depan. Auduburin, atau dari jalan belakang. Jadi istilahnya begitu. Ada dari jalan depan, ada dari jalan belakang. Min kubulin, dari jalan depan. Auduburin, atau jalan belakang. Rihun, yang bau. Rihun, yang bau. Au ghairu, atau yang selainnya. Jadi au ghairu, atau yang selainnya. Selainnya bau.
illal maniyah, kecuali air mani. Sudah paham belum? Paham ya? Jadi yang pertama, sesuatu yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik yang bau maupun yang selain bau. Gitu. Apapun itu, kalau keluar dari arah depan, kemaluan depan, atau keluar dari belakang, dubur dari belakang, baik yang bau ataupun yang selain bau, maka itu dapat membatalkan wudhu, kecuali cuma satu, air mani. Jadi air mani kalau keluar tidak membatalkan wudhu, tetapi wajib mandi. Kagak wajib mandi, kagak wudhu, wudhunya nggak batal, tapi wajib mandi, ribetnya. Jadi apapun itu, kalau keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, baik yang keluar padat maupun cair, baik berupa gas, semuanya membatalkan wudhu kecuali air mani. Nah, tapi ada yang mirip seperti air mani yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang namanya air wadi, ada yang namanya air madhi. Air wadi itu air yang keluar kalau misalnya kita sedang lelah itu keluar juga cairan pekat, putih pekat. Itu dia hukumnya najis dan itu juga membatalkan wudhu. Ataupun air mati itu air yang keluar ketika syahwat seseorang memuncak, baik perempuan maupun laki-laki, itu juga sama, dapat membatalkan wudhu. Ini ada bocah nih, ada mungkin jelasinnya jadi sedikit aja. Tapi kalau misalnya udah yang berumah tangga, ini bisa diperdalam lagi, tapi tidak dalam majelis. Kemudian, nah, jadi poin pertama, apapun yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang, dari jalan depan maupun jalan belakang, semuanya dapat membatalkan wudhu kecuali air mani. Tapi air mani wajib mandi. Ingat, wajib mandi, jangan kagak mandi. Yang kedua, antani, yang kedua dari mana nih? Dari nawaqidul wudhu. Jadi antani itu kembalinya ke nawaqidul wudhu. Antani yang kedua dari nawaqidul wudhu, zawalul aqli, hilangnya akal. Akalnya hilang, bukan otaknya hilang. Hilangnya akal, otaknya ada. Hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Kalau orang akalnya hilang dengan sebab tidur, pikirannya hilang, kesadarannya hilang, maksudnya dia zawalul akli itu kesadaran. Zawalul akli, hilangnya akal, kesadaran hilang. Binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain dari sebab tidur. Contohnya apa? Orang yang hilangnya kesadaran dari selain tidur. Orang gila. Apalagi pingsan. Orang kalau pingsan kesadarannya hilang. Orang lagi tidur kesadaran hilang. Mati suri. Koma. Ayan. Penyakit ayan. Pokoknya yang selain tidur, kalau itu terjadi, itu juga dapat membatalkan wudhu. Tidur dapat membatalkan wudhu atau selain dari tidur. Nah, tapi di sini ada catatan. Illa kecuali nauma qa'idin,
tidurnya orang yang duduk. Orang yang duduk tidur. Gimana tuh? Mumakkinin, yang tetap, maq'adahu, tempatnya, yang tetap duduknya, yang tetap maq'adahu, tempatnya atau duduknya, minal ardi, dari bumi. Minal ardi, dari bumi. Maksudnya geser itu. Apa sih? Ya, jadi kalau tidurnya posisinya pantatnya tidak bergeser, maka itu tidak membatalkan wudhu. Gitu ya. Berarti kalau seseorang, misalnya ada orang menunggu Jumatan, khotibnya khutbah, dalam khutbahnya begitu lama sehingga dia ngantuk dan tertidur. Tidur di khutbah kan enak banget. Tidur yang paling nikmat di khutbah, itu enak banget tidurnya. Kalau pantatnya tidak bergeser, tidak terangkat, maka wudhunya tidak batal sekalipun dia tertidur. Atau kalau perempuan misalnya lagi sholat Idul Fitri, khutbah juga, perempuan atau ibu-ibu tidur, selama pantatnya itu nggak kegeser, nggak keangkat, maka wudhunya tetap tidak batal, tetap sah, gitu ya. Tetapi kalau pantatnya keangkat, misalnya pantatnya keangkat, ada tuh orang tidur, misalnya palanya sampai jatuh ke bawah, ngantuknya, maka kalau itu membatalkan wudhu. Jadi syaratnya si pantatnya itu jangan sampai terangkat, itu poinnya. Maka para santri itu kalau di pesantren suka banget tidur. Tetapi kadang mereka kalau yang tidurnya tetap begini, ya begini aja, ya itu nggak batal. Tapi kalau tidurnya sampai palanya jatuh ke lantai, pantatnya ngangkat, itu maka membatalkan wudhu. Gampang ya? Iya. Gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, atalisu, yang ketiga dari yang membatalkan wudhu. Atalisu yang ketiga dari membatalkan wudhu, iltiqa'a, bertemu bisa diartikan bersentuhan. Iltiqa'a, bertemu, basyaratain, apa? Kulit. Bertemunya kulit, basyaratain itu kulit, rajulin, laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Bertemunya kulit, rajulin, laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Jadi bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, itu bersentuhan ya. Kabiro ini yang keduanya sudah dewasa, sudah gede. Kabiro ini yang keduanya sudah dewasa. Aznabiyaini, yang keduanya bukan mahram. Aznabiyah, yang keduanya bukan mahram. Yang keduanya bukan mahram. Min ghairi hailin, tanpa penghalang, tanpa pembatas. Min ghairi hailin, tanpa pembatas atau tanpa penghalang. Jadi jelas ya. Yang ketiga itu kalau kulit laki-laki dan perempuan bertemu, maka itu kalau kulit laki-laki dan perempuan bertemu, kedua-duanya sudah dewasa dan bukan mahram, tanpa ada
tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan wudhu. Artinya kalau ada seorang kakak bertemu, seorang kakak itu habis wudhu bertemu dengan, bersalaman dengan adiknya juga udah dewasa ya, kakaknya dewasa, adiknya dewasa, kira-kira membatalkan wudhu nggak? Tidak, karena dia itu mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Contoh, kita salim sama ibu kita, itu tidak membatalkan wudhu, karena ibu kita adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Gitu ya. Seorang anak perempuan dia salim sama ayahnya, wudhunya batal nggak? Tidak, karena ayahnya itu mahramnya. Tetapi kalau seorang guru SMA, muridnya sudah dewasa, salim atau murid yang perempuan sama gurunya, atau gurunya udah punya wudhu, muridnya saliman, kira-kira batal nggak wudhunya? Batal, walaupun itu guru. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan yang suami istri? Suami istri gimana? Kalau yang suami istri, menurut mazhab Syafi'i itu batal. Ya, menurut mazhab Syafi'i, istri habis wudhu salim sama laki-lakinya, sama suaminya, maka wudhunya batal. Gitu ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain itu ada yang mengatakan tidak batal. Karena mazhab kita adalah mazhab Syafi'i, maka batal, sepakat batal. Jadi yang ketiga, apabila bertemu kulit laki-laki dan perempuan, sama-sama sudah dewasa, sama-sama bukan mahram, dan tidak ada penghalang, maka dapat membatalkan wudhu. Lalu caranya gimana kalau supaya kagak batal? Ya harus ada penghalang. Misal kita pakai sarung tangan, kemudian begini. Misal kita pakai baju panjang, tiba-tiba tanpa sengaja lagi lewat di jalan bersentuhan dengan perempuan, gitu. Karena ini ada bajunya, maka tidak batal. Kecuali kulit kita yang kena. Tapi kalau ada penghalang itu tidak. Nah, gampang ya ini dipahami. Ar-rabi'u yang keempat min nawaqidil wudu. Yang keempat dari yang membatalkan wudu, masuk menyentuh. Masuk itu menyentuh hubulil adami, bagian depan manusia, bagian depan anak Adam. Hubulil adami, bagian depan anak Adam, maksudnya manusia ya. Menyentuh bagian depan anak Adam, menyentuh bagian depan manusia. Ini bah. Au hal qati, atau putaran, lingkaran. Au hal qati, atau putaran, duburihi, bagian belakang, putaran. Nah, yang pipu tuh. Au hal qati, atau putaran, duburihi, bagian belakang. Bibabni, dengan bagian dalam. Babni itu artinya perut. Bibabni dengan bagian dalam, dengan bagian perut. Rohati, telapak tangan. Ini bagian dalam telapak tangan ya. Roha, perut telapak tangan ini ya. Au butunil osobi, atau bagian dalam jari-jari, atau bagian dalam jari-jari, atau perutnya jari-jari
Karena bagian dalam yang ini yang putih. Oh, udah segitu Kang. Berarti kalau tangan kita yang ini yang bagian dalam menyentuh kemaluan maupun menyentuh yang di dubur, yang lingkarannya itu, nah, yang tempat keluarnya kotoran, kalau nyentuhnya dengan bagian dalam ini, maka wudunya batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan bagian ini, batal nggak? Tidak batal. Lagi gatel. Gatel kan? Gini ya. Apa ya? Gini nih loh. Ya. Maka itu tidak batal. Itu karena begini gitu kan. Kan enak ya. Enggak batal. Apalagi yang belakang ribet. Karena bagian ini enggak batal. Atau gini. Atau menggaruknya dengan kuku. Bagian ini garuk pakai kuku. Kalau pakai kuku batal enggak? Batal. Tidak batal. Karena syaratnya ini nih bagian dalam kuku itu tidak batal. Bahkan menyentuh perempuan kukunya, rambutnya, giginya itu tidak batal. Kalian habis wudu menyentuh perempuan rambutnya nih pegang itu nggak batal. Karena iltiqa'u basyaratain. Karena yang menyebabkan batal itu bertemunya dua kulit. Bukan dua kuku, gitu ya? Paham ya? Nah ini, jadi gimana caranya kalau mau tidak batal yang keempat ini? Caranya kalau misalnya gatel, ya pakai handuk garuknya. Atau kalau kita lagi pakai celana, gatel tuh, misalnya bagian depan kita kemaluan, itu digaruk ya tidak batal, karena ada penghalangnya. Kalau ini kan ceritanya kan tidak ada penghalang. Dibakmi dengan bagian ini nih, itu tanpa menghalang, itu yang batal. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Nah ini adalah 4 poin yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama tadi apa? Keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, kecuali air mani. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur ataupun selain dari tidur, pingsan, ayam, orang mabuk berarti gimana? Batal. Orang pengguna narkoba batal. Apalagi ngelem batal. Ngelem batal. Gitu. Itu juga batal. Tapi jangan sampai kalian atau teman-teman kita kayak gitu ya. Di sini kamu kan keberangkatan. Murah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai gitu. Bahaya. Nah itu pokoknya yang bikin kesadaran kita hilang. Fly kan? Atau tadi kalau tidur boleh jadi tidur itu tidak membatalkan dengan syarat ya dia tidurnya dalam badan duduk dan pantatnya nggak keangkat, duduknya tetap. Nah, yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan sama-sama sudah dewasa dan bukan mahramnya, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, salaman sama teman, ada penghalang, kalian pakai sarung tangan gitu, itu maka tidak batal karena ada penghalang. Nah, kalau suami istri, misalnya yang bertanya, suami istri gimana? Jadi gimana hukumnya? Suami istri dalam mazhab Syafi'i hukumnya batal kalau bersentuhan. Yang ketiga, tadi udah yang ketiga. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dan ya putaran bagian belakang tuh, yang keriput-keriput itu dipegang batal. Berarti kalau bantalannya
bantalan ini, pantat itu nggak batal. Yang batal itu ya tempat keluarnya itu tuh korosnya. Selangkangan batal nggak? Kalau menyentuh bolanya batal. Makanya nggak sampai kesentuh. Makanya paling aman kalau misalnya gagal ya udah pakai handuk garuknya. Itu aman. Atau pakai kuku. Kuku panjang gitu. Tapi lepis sebentar. Iya. Banyak tantangannya. Ngumpul di sini. Iya. Kacau. Ya. Apalagi yang kadasan habis wudhu batal selangkangan kadasan. Nah itu hati-hati, itu bisa membatal wudhu. Makanya kalau mau aman ya pakai penghalang lah gitu, pakai handuk atau apalah atau sarung. Biasanya ngumpul di jarum. Udah itu aja. Jadi malam hari ini pembahasan kita adalah tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ada 4 perkara, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah. Dan juga sekarang karena udah ngaji, udah tahu nih. Jadi kalau misalnya ada teman nanya, saudara nanya, gitu. Kadang ada aja tuh nanya kayak gitu. Itu kalian bisa menjelaskan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga kalian bisa mempraktekkan nanti bagaimana caranya kalau garuk supaya kagak batal. Bisa pakai kuku atau pakai penghalang atau pakai bagian ini bagian luarnya gini. Coba bagian luar. Gitu. Iya punya sampai. Gitu ya. Ya mudah-mudahan pelajaran malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita. Amin. Bisa membuat kita lebih baik lagi dalam beribadah. Amin. Karena ibadahnya orang yang alim itu berbeda dengan ibadahnya orang yang jahil. Jauh lebih berharga orang yang alim daripada orang yang jahil. Makanya dan Allah akan sangat menyukai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya pengetahuan. Makanya orang-orang yang iman itu derajatnya diangkat dan orang-orang yang punya pengetahuan juga derajatnya diangkat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Udah sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan? Enggak? Nah, kita ya ke Ustaz Umar Budi. Ya baik, ada yang mau ditanyakan perihal yang tadi kita sudah bahas? Tanya apa aja boleh. Nanya putaran apa tadi? Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa Jepri mau nanya apa? Ayo, masih apa? Ayo Robi. Kan kita mayoritas Gimik. kan ini mengikuti imam aja punya sapi. Terus kalau kita ingin pendapat imam lain gimana? Nah, iya. Nah, bagus nih. Seperti kayak tadi kan tadi Saromi bertanya di Indonesia ini kan kita mazhabnya Syafi'i. Bahkan kitab yang hari ini kita pelajarin bermazhab Syafi'i. Lalu bagaimana jika kita mengikuti mazhab lain? Nah, sebetulnya kita bisa saja mengikuti mazhab lain, tetapi dalam beribadah kita tidak bisa nyari yang mudah-mudahnya saja. Misalnya kita wudhunya pakai Imam Syafi'i, batalnya pakai Imam Hanafi, nggak bisa. Atau batalnya pakai Imam Malik, nggak bisa. Sholatnya pakai Imam Abu Hanifah, nggak bisa. Jadi harus satu paket. Kalau wudhunya pakai Imam Syafi'i, batalnya pakai Imam Syafi'i. Karena berbeda-beda. Seperti bersentuhan dua kulit itu kalau di Mekah tidak batal. Makanya orang-orang yang lagi tawaf, yang
lagi ihram atau sa'i, misalnya mereka bertemu nih kulitnya laki-laki dan perempuan, itu tidak membatalkan dari di sana menurut mazhab Maliki. Tapi kalau di kita itu batal. Nah, kalau di sana kan kasusnya darurat, jadi insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia, di kita dalam keadaan normal kayak gini, itu dapat membatalkan wudu. Jadi mencari memperadukan satu pendapat dengan pendapat yang lain itu tidak diperbolehkan. Jadi konsepnya adalah ya karena kita mazhabnya Syafi'i, kita ibadahnya juga pakai mazhab Syafi'i, sholatnya, puasanya, wudunya, batalnya wudu itu semua pakai mazhab Syafi'i. Makanya menjadi penting sekali kalau kita ngaji kitab. Kalau sekarang kan ada slogan, ayo kembali ke Al-Quran dan hadis. Itu sebenarnya bahaya. Bahayanya kenapa? Karena dikhawatirkan jadi campur aduk. Al-Quran dan hadis itu tidak bisa langsung serta-merta bisa dipahami. Harus orang-orang yang benar-benar alim, para mujtahid, orang-orang, para ulama yang luar biasa, yang mereka mampu berfatwa, yang mereka mampu mengambil satu hukum, mengambil satu keputusan. Jadi kembali ke Al-Quran dan hadis, khawatir malah bisa jadi rancu itu. Nah, kita ikut para ulama aja. Nah salah satunya kita ngaji kitab ini, ya kita ikut pendapatnya Syekh Salim bin Sumair. Nah, beliau juga mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama di Indonesia hampir keseluruhan mazhabnya mazhabnya Imam Syafi'i. Kecuali daerah-daerah Timur Tengah itu udah beda. Kalau masih kawasan Asia, Indonesia, Malaysia, itu Brunei, itu masih sama. Alirannya bermazhab Imam Syafi'i. Jadi gitu ya. Jadi jangan memperadukan, jangan mempercampur, memperaduk satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kecuali memang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Seperti gini, Abu Hanifah itu memang menurut beliau bersentuhan dengan tadi suami istri tidak batal, tetapi wudunya berbeda. Seperti membasuh kepala itu, dia itu bukan sedikit tapi seperempat. Imam Malik seluruhnya satu kepala dibasuh. Kalau kita lepek. Tapi Imam Syafi'i itu cuma sedikit aja bisa. Itu aja berbeda. Beda pendapat. Jadi makanya ya kita jadi memang tidak boleh memperadukan antara pendapat para imam mazhab. Nggak boleh nyari yang gampang-gampangnya aja. Saya mau wudunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Maliki, terus puasanya pakai Hambali, batalnya wudunya pakai Imam Abu Hanifah, itu nggak boleh kayak gitu. Ada lagi yang lain? Yang kecil? Ngantuk ya? Jam 10 juga. Ngobrol. Ada lagi? Paham ya? Nah, yang kecil. Jadi yang membatalkan wudu gimana? Yang kecil nih, yang dapat membatalkan wudu apa aja tadi? Buang air. Buang air. Selain buang air apa? Ayo, apa? Jeffrey apa Jeff? Jeffrey kelas berapa? Ini SMP ya? Jeffrey salaman sama teman perempuannya batal nggak wudunya? Batal. Kenapa batal? Kenapa batal Jeff? Kalau salaman sama emak batal nggak Jeff? Enggak. Kalian salaman sama emak nggak batal. Gitu.
Yaudah ya, kita tutup saja dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jadi telah sama-sama kita ikuti bersama kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ada manfaatnya di kemudian hari dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.